Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah sembuh ya dari sakit cacar teman-teman. Kemarin sudah sekitar 3 minggu ya saya tidak ke ladang, tidak ke lahan ini untuk melihat cabai teman-teman ya. Dikarenakan saya sakit teman-teman, sakit cacar ya. Saya sakit cacar sekitar 2 minggu 3 hari ya teman-teman. Jadi pokoknya keadaan di ladang sungguh kacau ya teman-teman. Rumput tinggi-tinggi, terusan ini nih teman-teman, cabainya layu, terus kuning. Ini yang kuning itu banyak ya teman-teman, ada itu yang kuning. Itu kuning juga, pokoknya hampir sepertiganya terkena virus kuning teman-teman ya. Mungkin dikarenakan curah hujan yang tinggi dan kurang pemupukannya teman-teman. Jadi hasilnya ini kuning seperti ini teman-teman. Nah inilah teman-teman ya, tanam cabai kalau sendiri itu sulitnya itu ini ya teman-teman, karena tidak ada yang merawat ya teman-teman. Dan hasilnya pun ya seperti ini teman-teman. Mau gimana lagi ya teman-teman, karena saya kan sakit ya, sakit cacar ya, masih ada juga nih tuh bekas-bekas cacarnya. Jadi saya tidak bisa ke kebun teman-teman. Ini saya baru beres bersihin rumput ya teman-teman. Rumput-rumput yang tinggi saya bersih-bersihin semuanya ya di sana. Terus saya juga lihat yang terkena kuning. Yang terkena kuning teman-teman. Ya Allah ya Rahman ya. Ini udah mulai berbunga ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai berbunga teman-teman. Nah, yang terkena kuning, ini juga terkena kuning, ini juga terkena kuning, yang sana dan yang itu juga terkena kuning teman-teman ya. Nah itu juga terkena kuning, semuanya terkena virus kuning teman-teman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini teh kunaon atunya aing Dan masih banyak lagi ya teman-teman yang terkena virus kuning teman-teman. Oh ya teman-teman, ini untuk tanaman cabainya itu usia 49 hari setelah tanam teman-teman. Semuanya sudah berbunga ya teman-teman, tapi kebanyakan itu terkena virus kuning seperti ini teman-teman ya. Layu dan juga kuning seperti ini. Oh ya teman-teman, dikarenakan di tempat saya itu selalu hujan ya di sore harinya, jadi saya untuk sekarang itu pemupukannya tidak dengan dikocor ya teman-teman. Jadi saya akan penaburan ya di tugal ya teman-teman. Dan ini untuk pupuknya, ini pupuknya NPK Mutiara dicampur dengan Ponska ya teman-teman. Karena kan NPK Mutiara harganya 20.000 per kilo. Terus Ponska di sini harganya 3.000 per kilo. Jadi saya campur saja 1:1 ya teman-teman. NPK Mutiara 1 kilo, NPK Ponska 1 kilo. Jadi ini 2 kilo pupuk ya teman-teman untuk 330 pohon teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan aplikasikan ya ke pohonnya, ke tanaman cabenya. Nah teman-teman, untuk pertanaman seperti ini ya teman-teman, saya akan aplikasikan itu 1 sendok seperti ini teman-teman. Nah ini 1 sendok teh ya teman-teman. Nah per satunya dipupuk di lubang susul seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu untuk pemupukannya.
Kita gunakan perekat dulu ya teman-teman. Karena saya akan gunakan 10 liter, jadi untuk perekatnya 10 mili kita gunakan teman-teman. Setelah itu kita aplikasikan Kurakron ya teman-teman. Kita aplikasikan 5 mili per 10 liter air. Untuk insektisida yang selanjutnya kita gunakan Apidor ya teman-teman. Untuk Apidornya per 10 liter kita gunakan 1 sendok saja teman-teman. Nah seperti ini. Teman-teman. Terus untuk fungisidanya saya menggunakan Manteb ya teman-teman. Ini saya gunakan yang sasetnya teman-teman, yang 100 gram. Kita gunakan juga 1 sendok ya teman-teman. Nah, per 10 liter air. Setelah diaduk rata, kita masukkan ke tanknya teman-teman, tank itu. Setelah itu kita tambahkan 8 liter teman-teman. 1 2 Lanjut kita ke ladang untuk penyepraian. Nah, teman-teman, ini adalah keadaan setelah kita pupuk ya teman-teman. Kemarin kita pupuk. Ini di usia 50 hari setelah tanam ya teman-teman. Bisa dilihat ya banyak yang terkena virus kuning ya. 1 2 3 4 5. Di sini saja sudah 5 6 7 8 9, sudah 9 ya. Di sini yang terkena virus kuning, dan yang ini sudah tidak bisa tertolong lagi ya teman-teman. Ini keadaannya layu, padahal ini tanahnya itu basah ya teman-teman. Jadi mungkin ini terkena layu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini keadaannya teman-teman. Ini udah gak bisa tertolong lagi ya teman-teman. Tapi untuk yang lainnya yang terkena virus kuning, alhamdulillah ya, masih bisa berbunga dan bisa berbuah ya teman-teman. Jadi saya akan usahakan untuk yang terkena kuning ini bisa berbuah meskipun terkena virus kuning ya, meskipun tidak maksimal tapi masih bisa berbuah ya teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah meracik ya teman-teman obatnya di rumah ya, kita lanjut untuk penyepraian ya teman-teman. Oke, lanjut.
Dan begitulah teman-teman update perkembangan dari tanaman cabai saya, Orion hijau ya, yang berjumlah 330 pohon teman-teman. Nah, baik teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perbuatan maupun kata-kata yang tidak disengaja ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.